A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya ghafur bana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita berjumpa di channel YouTube kesayangan kita, yaitu channel iDream TV, dalam program amalan, zikir dan doa, di mana insya Allah kita akan mencari tahu ya, apa saja yang seharusnya menjadi amalan ya, bagi kita, apa saja yang menjadi zikir dan doa bagi kita sebagai seorang muslim, yang dengan itu insya Allah kita akan meraih ya, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan ya, yaitu ketentraman dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ini yang akan kita upayakan begitu ya. Dan tentu kita tidak lupa juga baca salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul ya. Dan semoga kita ya wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah ya, dimasukkan ke dalam jannahnya, dijauhkan dari siksa api neraka, dan dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini ya, saya akan mengangkat tema di dalam program amalan zikir dan doa ini adalah mendawamkan pengajian. Nah, ya. Karena di dalam Al-Quran sendiri ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengikat kita agar kita tidak lepas yang dari namanya majelis ilmu, ya, tidak lepas dari yang namanya pengajian. Karena mengaji itu sendiri merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengaji ini bukanlah opsi ya, bukan pilihan ya, boleh enggak gitu, enggak ya. Justru mengaji ya, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ditegaskan ya dengan hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa yang namanya mengaji ya, menghadiri pengajian itu adalah satu kewajiban, perintah. Makanya kemudian dari situ ya akan lahirlah ya, fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan di dalam pengajian-pengajian yang kita hadiri. Nah, ya. Jadi di sini ya, ketika seorang muslim ya menyadari ya, pengajian itu ya bagian dari gaya hidupnya, dan ini harus menjadi rutinitas dalam kehidupannya, maka insya Allah ya, dia akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan, akan mendapatkan rahmat yang Allah janjikan kepada manusia ya, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kemudian di sini ya penting bagi kita untuk kemudian memahami dan mengkaji apa sebetulnya keutamaan dari
menghadiri majelis-majelis pengajian ya, atau menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, karena memang menghadiri kajian itu sendiri ya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Sebagaimana yang kita lihat ya di dalam banyak hadis ya, Rasulullah SAW itu punya majelis ya, punya tempat ya di mana para sahabat mengaji bersama ya. Ya, paling tidak ya di masjid itu ya. Jadi masjid itu bukan hanya sekedar tempat sholat begitu sahabat itu ya, tetapi masjid itu menjadi tempat di mana para sahabat ya bisa menemui Rasulullah ya, dan kemudian Rasulullah memberikan ilmu ya. Jadi masjid adalah tempat di mana Rasulullah SAW menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam bahasa mudahnya ya, masjid itu tempat pengajiannya Rasulullah. Gitu. Ya, karena itu kemudian ya, kita harus menjadikan mengaji ya, ini bagian dari gaya hidup kita, menjadi amalan rutin kita, menjadi amalan ya. Yang harus kita dawamkan, kita biasakan gitu kan. Karena memang kadang-kadang ya ada orang berpikir ya yang penting sholat ya, puasa ya, zakat ya, yang rukun Islam itu dipenuhi, lalu kemudian ya, girah atau semangat untuk menghadiri majelis-majelis pengajian nggak ada ya, atau memandang itu bukan sesuatu yang wajib ya, bukan sesuatu yang penting gitu. Padahal sebetulnya ya, menghadiri majelis ilmu ini adalah bagian dari kewajiban ya, perintah ya, yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dalam Al-Quran ya, dan juga menjadi perintah yang disebutkan di dalam hadis ya. Kalau hadisnya kan jelas ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat ya. Namanya mengaji ya, saya pakai bahasa itu mengaji ya, bukan sekedar mencari ilmu ya, tapi lebih khusus mengaji ya, itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita berpikir asal udah rukun Islam dipenuhi, sholat sudah, zakat sudah, puasa sudah, sholat sudah begitu kan. Udah nggak perlu, udah cukup deh itu. Nah, ya nggak bisa begitu gitu ya. Kenapa? Ya karena memang itu semua juga kan harus kita gunakan ada ilmunya gitu kan. Kita beribadah juga harus ada ilmunya. Ya, jangan sampai kemudian kita melakukan ibadah tanpa ilmu yang benar ya. Nah, karena kalau kita beramal tanpa ilmu yang benar, dalam hadis dikatakan siapa yang melakukan amalan ya, dan itu bukan dari apa yang kami contohkan, maka dia menjadi mardud ya, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita ingin ibadah kita kan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Maka oleh karena itu kemudian menghadiri pengajian ini harus menjadi bagian dari rutinitas kita ya, harus menjadi gaya hidup kita ya. Bahkan kalau perlu ya, ini kita contohkan kepada anak-anak kita bawa ya anak-anak kita ini untuk kemudian menghadiri pengajian ya. Jadi anak-anak tahu gitu kan, bahwa memang mengaji ini penting. Jadi kalau dia dewasa nanti jauh dari kita, dia tahu ya, mereka harus punya tempat mengaji. Nah, satu sisi ya mengaji ini juga perintah, menghadiri majelis ilmu ini juga bagian dari perintah Rasulullah mengatakan alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah gitu kan. Rasulullah ini memerintahkan kita untuk berjamaah. Jadi kita harus punya jamaah. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini menjadi sebuah penekanan ya, bahwa yang namanya menghadiri pengajian, punya guru ya, yang bisa membacakan kepada kita ayat-ayat Allah, ini menjadi bagian dari gaya hidup kita ya. Bahkan ya sebetulnya kalau berbicara seorang mukmin ya, kalau kita dilihat dalam surah Al-Anfal ya, ayat yang ayat yang keberapa? Ayat yang kedua ya.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya, orang-orang yang beriman itu orang yang apabila dia disebut Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka. Iman itu adalah anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, karena itu menjadi kunci utama untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kalau nggak ada iman, walaupun perbuatannya baik di sisi manusia gitu, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang punya surga itu Allah. Ya, enggak mungkin kita bisa masuk ke dalam surga kalau kemudian enggak beriman kepada Allah. Maka iman ini menjadi sebuah anugerah yang besar. Dan iman ini sifatnya bisa bertambah dan berkurang. Makanya kemudian Allah sebutkan di dalam ayat ini, orang-orang beriman itu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Kalimat dibacakan ayat-ayat Allah ini ya tentu menjadi clue bagi kita untuk menambah iman, menambah kekuatan iman. Ya, jadi kita harus punya amalan yang bisa menguatkan iman. Nah, amalan yang bisa menguatkan iman ini adalah menghadiri majelis-majelis yang di dalamnya ada ayat-ayat Allah dibacakan. Dalam bahasa mudahnya majelis ta'lim, ya, majelis pengajian. Ketika kita menghadiri majelis-majelis itu, ya, maka insya Allah ya kualitas iman kita akan semakin kuat, akan semakin bertambah, akan semakin kokoh. Dan ini yang kemudian akan membawa kita kepada kemaslahatan ya baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu kemudian ya, di dalam surah Ali Imran, ya, surah Ali Imran ayat yang ke-164, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi karunia. Ya, jadi ada momen di mana Allah memberikan karunia. Ya. Kalau berbicara karunia berarti kan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan yang besar kepada siapa? Alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Nah, ya. Jadi kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin, lalu kemudian kita ingin mendapatkan apa yang Allah janjikan ini ya, yaitu karunia, ya, kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu apa amalannya, apa momennya. Nah, ya. Maka di ayat ini disebutkan amalannya, yang momennya adalah idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus ya, seseorang, ya tentu konteksnya di sini kalau dulu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, Rasulullah min anfusihim, rasul dari jenis mereka sendiri, yatlu alaihim ayatihi. Nah, Allah utus rasul kepada manusia, lalu kemudian ya, rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang paling utama adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada umatnya. Ya, jadi pengajiannya Rasulullah SAW itu adalah membacakan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabatnya di masjid. Nah, bahkan mungkin kalau di luar masjid ya kan ada tuh ya perkumpulan-perkumpulan kecil-kecil yang dilakukan Rasulullah SAW dengan para sahabat yang utama ya. Itu di situ mengalir ya ilmu-ilmu yang sumbernya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ini menjadi sebuah kesimpulan bagi kita ya. Kalau ingin mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka salah satu amalannya adalah kita menghadiri majelis ilmu, ya, menghadiri pengajian, ya, menghadiri kajian-kajian, ya, yang di sana ada ya, mereka yang disebut sebagai ulama, ya, atau orang alim. Ya, ya. Karena kalau ada bicara ulama ini dalam hadisnya kan al ulama warasatul anbiya. Ya. Yang namanya ulama itu adalah pewaris para nabi. Apa yang diwariskan ulama dari para nabi itu tadi ya,
tanggung jawab untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya. Ya, mereka mewarisi ilmu-ilmu yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditugaskan kepada mereka untuk disampaikan kepada kita umatnya. Ya. Jadi dari sini kemudian ya, harus menjadi catatan di dalam kalbu kita, di dalam pikiran kita bahwa ya, menghadiri pengajian, ya, menghadiri majelis taklim, mencari guru, punya guru adalah bagian dari apa yang harus kita kerjakan setiap harinya. Itu. Apa manfaatnya, apa karunia Allah janjikan kepada orang-orang yang menghadiri pengajian, ya, yang rutin menghadiri majelis taklim gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini katakan wa yuzakkihim, maka di dalam majelis taklim itu dia akan disucikan jiwanya. Ya, jiwanya akan bertambah bersih. Bersih dari apa? Ya, dari ketidaktahuan, bersih dari kebodohan, bersih dari amalan-amalan yang kira-kira akan merusak, mengotori jiwanya. Ya. Ketika dia ngaji, dia jadi tahu, oh ini haram, ini nggak boleh kalau dikerjakan. Ya. Ini akan mengotori jiwa, menjauhkan diri, ya, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kan jadi bersih. Kalau dia nggak datang, maka dia nggak akan tahu ya kalau perbuatan yang dilakukan itu misalnya ya, ternyata nggak boleh. Ya, dulu saya pernah ketemu orang yang nggak tahu ternyata darah itu nggak boleh dimakan. Ya. Dipikir darah itu halal. Ya. Begitu ketemu saya kasih tahu darah itu haram, nggak boleh dimakan. Ya. Walaupun enak ya kata gitu ya, kan ada namanya marus itu nggak boleh, itu haram. Baru sadar gitu kan. Nah, tuh ya jadi ya, itu pentingnya kita menghadiri pengajian, menghadiri majelis ta'lim. Ya. Kemudian apalagi wa yu'allimuhumul kitab, dan ketika kita menghadiri pengajian, menghadiri majelis ilmu, ada tambahannya lagi tadi selain mensucikan jiwa. Majelis itu nanti akan mengajarkan kepada kita pengetahuan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang kabar-kabar dari langit. Nah, ya kita kan pengen tahu nih kalau meninggal ini apa yang akan terjadi gitu ya. Oh ini akan terjadi bahagia dan sengsara. Oh bagaimana biar kita bahagia? Ya beritanya dari langit semua itu. Ya, karena yang punya langit kan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan di dalam majelis taklim, tidak ada pada majelis lain. Nah, itu. Ya, kita menghadiri majelis apa ya? Keramaian apa misalnya? Ya, itu nggak akan kita dapatkan ya, ilmu yang mengajarkan ya, berita-berita dari langit. Ya. Hanya ada di majelis-majelis taklim. Apalagi yang didapatkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Juga akan mendapatkan hikmah ya, kebijaksanaan. Orang kalau sering ngaji ya, hadir rutin di majelis-majelis pengajian, punyalah majelis tetap ya, majelis pengajian tetap. Apakah rutinannya semingguan ya, pekanan maksudnya, atau juga mungkin bulanan atau bahkan harian ya, setiap hari dia punya tempat spot-spot. Hari Senin ngajinya sama ustadz ini, ngajinya fikih misalnya. Hari Selasa ngajinya sama ustadz ini, ngajinya tauhid ya. Sama ustadz hari Rabu ngajinya sama ustadz ini bicaranya hadis ya. Kemudian ngaji sama ustadz ini hari Kamisnya gitu ya. Ini yang dibahas adalah tafsir gitu ya. Dalam satu pekan ada beberapa tempat ya, yang dihadiri begitu kan. Maka insya Allah ya, orang yang modelnya begini ya, makin hari kebijaksanaannya semakin bertambah. Ya, ya. Ya, insya Allah ya semakin bertambah. Oh Abi ngaji ada juga tuh tetangga saya rajin ngaji kok makin nggak jelas. Berarti tempat ngajinya nggak jelas gitu ya. Ya kalau idealnya ya pengajian yang benar itu adalah pengajian yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah. Jadi kalau ada satu pengajian nggak ada ayat yang dibacakan di situ yang ya, dicurigai ya. Jadi bisa jadi Allah tidak menurunkan karunia di dalamnya, makanya jadi makin nggak jelas. Isinya ya apa namanya cerita-cerita yang bukan dari sumbernya kitab Allah misalnya, sumbernya bukan Al-Quran. Nah,
maka ya jadinya ngawur ya, jadinya kesana kemari, jadinya nggak jelas. Ya. Nah, jadi harus dipahami betul ya, majelis yang kita hadiri itu di dalamnya betul-betul ada ayat Allah dibacakan. Ya. Nah, sebagaimana ya yang disebutkan dalam sebuah hadis ya dari Imam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Ya. Ini disebutkan ya dalam hadisnya. Ini hadisnya sanadnya dari Abu Hurairah ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumun majlisan yazkurunallaha illa khaffat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah. Ya. Di dalam hadis yang lainnya disebutkan, nah kalau ini majelis zikir begitu kan ya. Nah, kalau di dalam hadis yang lainnya diriwayatkan Imam Muslim juga ya. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumum fi baiti min buyutillah min buyutillah ta'ala yajluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafazhumul malaikah wa dzakarahum fi man indah. Ini dua hadis yang mirip-mirip ya, tetapi menunjukkan dua amalan yang berbeda. Di hadis yang pertama ya, di dalam hadis yang pertama Rasulullah SAW mengatakan ya, tidaklah satu kaum ya, majalasa qaumun majlisan ya, duduk dalam sebuah majlis ya. Yazkurunallah, di dalam majelis itu dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini majelis zikir gitu ya. Illa khaffat bihimul malaikah. Kecuali ya malaikat kemudian akan menaungi mereka. Ya. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian mereka juga akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa zakarahumullah fi man indah, dan bahkan Allah akan membanggakan mereka, menyebut mereka di tengah-tengah yang makhluk yang ada di sisinya. Nah, itu keutamaan majelis zikir. Nah, di hadis yang satunya lagi ya, masih dari Imam Muslim, ya, masih diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Nah, ini yang menjadi poin bagi kita ya di dalam tema kita hari ini adalah menghadiri majelis-majelis pengajian ya, yang di dalamnya ada ayat-ayat Allah dibacakan. Ya, disebutkan di sini. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan majtama'a qaumun, ya tidaklah berkumpul satu kaum, satu kelompok, satu komunitas, satu grup, sebutlah satu apa gitu ya. Fi baitin min buyutillah, ya, di salah satu rumahnya Allah. Nah, berarti masjid ya. Jadi menghadiri di masjid atau di mushola ya. Ya. Fi baitin min buyutillah ta'ala. Apa yang dilakukan? Yajluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah ya. Wa yatadarasunahu bainahum, dan kemudian saling mendalami, saling mendaraskan itu bahasa kita yang mempelajari ya. Jadi di dalam majelis itu dia membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Nah, ini konteks yatadarasuna ini luas ya. Jadi bukan hanya sekedar belajar tajwidnya begitu kan, tetapi juga bagaimana memahami, bagaimana mengetahui inti ya, dari ayat-ayat yang Allah turunkan kepada kita, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, kan begitu ya. Nah, kalau ini dilakukan ya, hadir kita di majelis-majelis seperti ini ya, majelis yang di dalamnya ada Al-Qur'an dibacakan, ada Al-Qur'an dipelajari, maka kata Rasulullah SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, nah, pastilah akan turun kepada mereka ketentraman. Nah, ini penting nih ya, orang kan muncul terlibat banyak masalah gara-gara nggak punya ketentraman ya. Nyari ketentraman makanya jadi masalah itu ya. Ya, cuma nyari ketentraman di tempat yang salah ya, makanya jadi masalah. Datang nyari ketentramannya ke pub, ke diskotik ya, ke tempat orang party ya, pesta gitu ya. Maka yang muncul bukan ketentraman ya, yang muncul masalah-masalah baru ya, kecebak dengan narkoba, pergaulan bebas, seks bebas ya, yang pada hari kemudian kena penyakit kelamin ya, kemudian kena HIV, kena jarum suntik begitu kan, wah macam-macam.
makanya jadi masalah. Tapi ya kalau kita hadir di majelis-majelis pengajian, majelis-majelis yang di dalamnya ada ayat-ayat Allah dibacakan, ada kitab Allah yang dipelajari di sana bersama-sama, maka kata Rasulullah SAW, illa nazarat alaihim syakinah, maka pasti akan turun kepada mereka ketentraman. Nah, kalau yang kita cari tentram, pasti lagi ya ke situ. Kalau udah ketemu ke satu tempat, lalu kemudian kita situ merasakan ketentraman, maka kita akan rindu dengan tempat itu selalu. Ya, makanya masjid Rasulullah itu selalu penuh ya, oleh para sahabat ya, karena mereka ya, mendapatkan ketentraman ya, ketika berada di dekat Rasulullah SAW, di mana beliau membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Apalagi yang didapatkan? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka. Jadi menjadi orang yang dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, kalau kita menjadi pribadi disayang sama orang tua aja ya, orang tua kita kaya ya. Jadi kita menjadi anak-anak yang sangat disayangi, apa yang kita dapatkan? Banyak. Ya, cukuplah semua ya. Atau kita bawahan disayangi oleh atasan ya, mungkin kita pekerja ya, direkturnya sayang sama kita, udah itu ya. Walaupun gak naik jabatan, cukup aja gitu ya. Nah, ya kan bosnya sayang ya. Ya, presiden sayang sama rakyatnya, rakyatnya makmur insyaallah gitu kan. Apalagi kalau kemudian yang sayang itu adalah Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya. Lalu kemudian Allah menyayangi kita, nah, gitu kan. Maka nggak kebayang gitu ya, kalau berdoa bagaimana doanya ya, kalau berbicara itu kan, bagaimana tuh kira-kira orang yang kalau mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berbicara, pasti yang keluar dari lisannya adalah kalimat-kalimat yang mendatangkan manfaat ya. Apalagi ya, yang akan didapatkan wahafat humul malaikah, dan kemudian malaikat akan menaungi mereka. Jadi ketika kita mengaji, yang menghadiri majelis pengajian itu, hati menjadi tentram, Allah menjadi sayang, begitu kan, rahmat turun, kemudian malaikat datang menjaga, menaungi. Kalau sampai malaikat menaungi, wah ya, ini luar biasa. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan membangga-banggakannya di sisi ya, makhluk-makhluk yang ada pada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang yang sering menghadiri majelis pengajian adalah orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan makhluk-makhluknya. Jadi kebanggaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukan satu hal yang remeh, bukan satu hal yang kecil ya. Oleh karena itu kemudian seharusnya ini menjadi kesadaran bagi kita ya, bagaimana menghadiri majelis pengajian, majelis ilmu menjadi bagian dari amalan rutin kita. Jadi kebiasaan kita ya, bukan hanya sekedar opsi ya, lagi nggak ada kerjaan datang aja, nggak begitu. Tapi betul-betul terjadwal. Hari Rabu pagi sama Ustadz ini, majelisnya di musola ini misalnya, rutin ya, kerjakan. Maka insya Allah ya, ini akan menjadi bekal bagi kita untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kalau berbicara kekuatan iman ya sahabat hadirin, hari ini kita dihadapkan dengan beragam fitnah ya. Akhir zaman yang luar biasa ya. Sekarang orang mau bermaksiat mudah. Makanya ada satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Ada satu momen nanti di akhir zaman ya. Seorang mukmin lebih suka tinggal di pegunungan ya, atau menjauhkan dari ujlah ya, dari masyarakat ya, yang karena masyarakat sudah pada rusak begitu kan. Ya, dia senang mengungsi ya, menjauhkan diri ya, di pegunungan gitu kan ya. Ya. Karena ketika itu dahsyatnya ya, itu tadi ya, fitnah keimanan, ujian keimanan ya. Sampai-sampai kata Sayyidah Aisyah, menurut Rasulullah SAW, di akhir zaman nanti ada orang yang paginya beriman, sorenya udah kafir. Ya, sorenya beriman, paginya udah kafir. Nah, jadi cepat sekali perubahan iman ke kafir ya, di akhir zaman itu. Makanya kemudian kita berharap ya, hari ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga
iman kita tetap kokoh dan kuat. Jangan sampai kemudian ya kita mudah dipalingkan dari keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah ya, yaitu tadi dengan menjadikan ya, hadir di majelis pengajian, hadir di majelis-majelis ta'lim ya, menjadi rutinitas kita ya, menjadi gaya hidup kita di dalam keseharian kita. Nah, ini yang kemudian kita harus sadarkan kepada anak-anak kita ya. Mereka harus punya tempat di mana dia bisa mengaji. Tempat di mana dia bisa mendapatkan ilmu ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Dream yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan bisa kita amalkan ya, bersama-sama. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilafan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.